terjadi di Jalan Pandigiling. Posisi maka udah diserang ya. Dia nggak bisa keluar karena masa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjaman online ini. Kalau kalian cepat bayarnya, kalian kena penalti. Kalau kalian lambat, denda dan juga bunganya berkali lipat daripada pinjol. Nah, pinjaman apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, beredar banyak sekali video ya di mana penyerangan terhadap orang-orang timur yang bermula dari kejadian di Matraman tentang debt collector dan sekarang merembak sampai ke Surabaya dan juga sampai ke Bandung. Posisi maka udah diserang ya. Dia nggak bisa keluar karena masa sudah marah akibat gangguan mata yang Terjadi di Jalan Pandigiling atau letaknya di Jalan Tengku Umar Surabaya. Diblokade sama anggota kepolisian dan PSHT sekarang sedang melakukan pembakaran barang-barang bekas di jalan. Info terkini ini dari PSHT Jalan Pandigiling dan warga sekitar. Sekian info dari DPAC Tegalsari. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang di jalanan juga sudah muak dengan kelakuan debt collector. Bukan hanya debt collector dari mata elang ataupun debt collector yang lain. Semoga debt collector dari pinjol juga menyadari bahwa semua orang yang galbay di Indonesia ini banyak sekali. Kalau seandainya mereka bergerak, kalian semua bisa bernasib seperti ini. Betul kan ya? Sama halnya seperti kejadian baru-baru ini yang saya dapatkan di TikTok, mengatakan bahwa ada satu teman kita yang mana dia harus melakukan pundir gara-gara diteror sama pinjol UKU, dan di sini keluarganya sedang mencari keberadaan DC-nya. Terus saya sampaikan, cari DC-nya sampai dapat, kumpulkan semua bukti, jangan mau damai. Karena apa? Kalau kita memberi kesempatan untuk DC-nya, mereka tidak akan pernah mau tahu. Walaupun kita tahu mereka bekerja dan mereka di bawah tekanan, tapi mereka punya pilihan antara mau melanjutkan pekerjaan atau tidak. Benar kan ya? Dan lagi buat teman-teman semuanya, sama halnya seperti Indonesia yang saat ini benar-benar mengeruk semua uang dari para masyarakat ya. Dengan salah satu contoh adalah sekarang semua MRT di Indonesia, mungkin saat ini hanya ada di daerah Jakarta saja, sudah mulai bisa pakai kartu kredit. Artinya kalau pakai kartu kredit ini akan muncul yang namanya bunga dan juga denda. Kemudian semua pembelanjaan baik di pasar tradisional pun bisa menggunakan paylater ke depannya. Berarti di sini semua yang berjenis paylater, kartu kredit dan juga pinjol akan dibesar-besarkan. Sebenarnya kalau kita lihat di negara luar ini sudah biasa, tapi jangan salah. Kan wajib tahu bahwa di negara luar itu pemerintahnya menganjurkan mereka untuk mengambil yang namanya asuransi. Dan di dalam asuransi tersebut pun disesuaikan dengan nilai pekerjaan yang sudah mereka dapatkan. Jadi hati-hati dari kita, jangan sampai terpedaya, jangan sampai tergoda. Karena apa? Kalau bukan kita sendiri yang menghandlenya, berarti kita masuk dalam pusaran itu. Gitu teman-teman ya. Dan juga buat kalian ketahui, di sini ada seorang teman yang informasi ke saya bahwa dia ketika mau melunaskan pinjol yang sedang dia galbaikan, ternyata dia dikenakan penalti. Dan ketika dia coba untuk melambatkan alias dia galbaikan, dia dikenakan bunga, denda, dan biaya admin lainnya. Nah, seperti ini informasinya. Kapan itu saya ngecek sisa tagihan di aplikasi Tunaiku, aneh jumlahnya berubah. Ada kelebihan 500.000 sampai 1 juta dari total tagihan sebenarnya
sebenarnya. Saya coba untuk telepon CS-nya, katanya yang berubah itu angka penalti. Jadi kalau saya mau melunasi tagihan lebih awal, saya kena penalti. Tunaiku pakai sistem penalti seperti perbankan, tapi bunganya lebih besar 60% dan penagihannya luar biasa. Banyak kabar nasabahnya banyak yang dipecat dari kerjaan gara-gara FC Tunaiku. Semoga saya terlepas dari pinjol laknat ini. Nah, inilah dia pinjol-pinjol yang membebankan bunga lebih besar dari perbankan, kemudian dia dikenakan penalti ketika pelunasan dan juga DC lapangannya luar biasa besar. Itu terjadi pada pinjol-pinjol di bawah dari naungan perbankan. Ingat ya, di bawah dari naungan perbankan. Beda dengan pinjol-pinjol legal OJK di 94 pinjol yang sering selalu saya sebutkan. Nah, di sini ada beberapa pinjol-pinjol tersebut yang memang di bawah naungan bank yang ketika kalian mau melunaskan di awal, otomatis kalian akan dikenakan denda penalti. Yang pertama itu adalah Tunaiku. Udah tahu kan ya, seperti yang sebutkan itu dari Amar Bank. Lanjut lagi Ceria di bawah naungan dari Bank BRI, Neobank, langsung Superbank. Ada lagi itu dari Sinhan Bank, yaitu bernama Digital KTA. Lanjut DBS Bank, itu Digi Bank KTA nama produknya. Lanjut Oke Bank, itu dari Oka KTA nama produknya. Kemudian BCA ada di Blue Extra Cash, dan yang terakhir itu adalah Alobank. Nah, kalau kalian ada galbay-galbay di sini, kalian perlu perhatikan bunga yang terjadi pada yang kalian galbaikan ini di luar dari pinjol OJK otomatis lebih besar. Denda lebih besar, bunga lebih besar, ada biaya adminnya dan penagihannya pasti akan ada. DC lapangannya sesuai dengan wilayah kalian. Tuh, kapan datangnya? Biasanya di atas dari 2 bulan ataupun 3 bulan. Bahkan terornya hampir sama dengan pinjol ilegal. Kemudian lagi dia pasti akan masuk ke dalam slik OJK. Kemudian kalau kalian mau melunaskan, mereka akan mengizinkan kalian, tetapi di dalamnya terdapat biaya penalti karena kalian melunaskan lebih dulu daripada rincian yang sudah kalian tanda tangani. Jangankan pinjaman dari perbankan, pinjaman online 94 pinjol itu saja bunganya juga luar biasa. Jadi untuk itu teman-teman, kuatkan mental kita. Mulai untuk meredam segala keinginan kita, jaga diri kita, fokuskan untuk keluarga, fokuskan untuk biaya anak-anak, dan fokuskan untuk diri kita sendiri dulu. Kalau seandainya berlebih baru kita bisa membayarkan yang lainnya, tapi kalau tidak ada, apa yang harus kita bayarkan? Gak mungkin kita akan terus umur hidup kayak lubang tutup lubang demi menutupin ketakutan kita. Benar kan ya? Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.